Rahasia Jiwa Tubuh, Cerita Douluo Dalu Soul Land 2 Bab 20. Tidak hanya Three Life Soul Cruise Cauldron yang cepat, tetapi kedatangannya juga relatif mendadak. Dengan demikian, ketiga Agility System Soul Masters tidak dapat melepaskan keterampilan jiwa mereka tepat waktu. Jelas bagi semua orang yang menonton bahwa Xiao Xiao sudah luar biasa semata-mata karena mampu melakukan multitasking hingga tingkat ini. Tidak mungkin baginya untuk masih memiliki sisa energi untuk menggunakan keterampilan jiwa pada waktu yang tepat sambil juga mengendalikan jiwa bela dirinya, yang sudah dibagi menjadi 3. Lagi pula, lawan-lawannya akan tiba di waktu yang berbeda karena mereka mendekatinya dengan kecepatan yang berbeda. Akibatnya, Xiao Xiao menunjukkan pemandangan yang mengejutkan kepada penonton. 3 poni terdengar dari kuali, melepaskan 3 getaran di tempat masing-masing. Itu semua terjadi saat mereka bertabrakan dengan Agility System Soul Masters. 3 Agility System Soul Masters terjatuh dari benturan, dan langsung pingsan karena keterkejutannya. Mereka tidak memiliki tubuh penyerang sistem pertarungan jiwa, sehingga periode pusing ini secara alami bahkan lebih lama bagi mereka daripada apa yang pernah dialami Huang Cutian sebelumnya. Kuali menyalip lawan-lawannya dan menyerang mereka sekali lagi. Bang, bang, bang. 3 kuali mendekati lawan masing-masing dan menyerang mereka sekali lagi dengan presisi, menyebabkan ketiga sosok itu terbang keluar dari arena pada saat yang sama. 3 kuali hitam bangkit dan bergabung kembali menjadi satu kesatuan di atas kepala Xiao Xiao, lalu diam-diam menghilang ke udara tipis setelah pencabutan jiwa bela dirinya. Semua orang yang hadir benar-benar terdiam. Pertandingan ini bahkan lebih mengejutkan daripada pertandingan sebelumnya, dengan Xiao Xiao yang muncul sebagai pemenang. Seluruh pertarungan telah memakan waktu kurang dari setengah menit. Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia dengan paksa mengejutkan lawan-lawannya. Dia bahkan tidak membiarkan mereka berlari melintasi setengah medan perang. Dia menghadapi pertempuran 3 arah dan memperoleh kemenangan total di ketiga arah. Wang Yan telah melihat semua penilaian sebelumnya bahwa tim Huo Yuhao telah lulus dengan matanya sendiri. Dalam hatinya, orang terkuat di tim 3 orang ini adalah Wang Dong, sedangkan yang paling misterius, yang juga yang paling stabil, adalah Huo Yuhao. Jiwa alat Xiao Xiao kelihatannya cukup bagus, tetapi secara relatif, fungsinya lebih condong ke arah jiwa alat bantu sistem bagian bantu. Dari sudut pandangnya, jiwa alatnya jatuh di belakang 2 lainnya. Namun, Xiao Xiao menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuktikan kepada Wang Yan bahwa dia juga memainkan peran penting yang menentukan dalam tim 3 orang ini. Seorang wanita muda yang baru berusia sekitar 11 tahun benar-benar mampu membedakan semua rute serangan lawannya dengan ketenangan dan ketepatan yang demikian, dan kemudian dari sana telah mampu melepaskan rentetan serangan. Bahkan sistem kontrol 4 cincin jiwa leluhur mungkin belum tentu mampu mencapai cara pertahanan, kontrol, dan mundur yang alami dan lancar terhadap lawan-lawan mereka. Bagaimana mungkin seorang wanita muda sekecil dia mampu mencapai prestasi seperti itu? Kelompok lain awalnya berpikir bahwa mereka dapat mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa Huo Yuhao dan timnya telah menghabiskan energi mereka di pertandingan pertama mereka. Tetapi sekarang, pikiran itu benar-benar menghilang dari hati mereka. Tim mereka memiliki 2 orang dengan kekuatan untuk melawan seluruh tim sendiri. Mereka benar-benar terlalu gagah. Namun, tim Huang Cutian, yang kekuatannya kurang dibandingkan dengan tim Huo Yuhao, hampir tidak seberuntung itu. Meskipun saudara Lan telah terbangun dari keadaan tidak sadar mereka memiliki sakit kepala yang sangat buruk, rasanya seolah-olah kepala mereka akan terbelah. Mereka juga mengonsumsi banyak kekuatan jiwa sampai-sampai mereka tidak bisa ikut serta dalam pertandingan-pertandingan berikut dan harus bergantung pada Huang Cutian sendirian untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi. Huang Cutian sebelumnya mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan jiwanya, dan juga telah terluka oleh Wing Guillotine dari Wang Dong. Selain itu, ketiga lawannya akan sepenuhnya fokus padanya jika dia menghadapi mereka sendirian.
Meskipun Xiao Xiao juga menghadapi 3 lawan saja sekarang, pihak lain telah terganggu, meringkuk ketakutan ketika Huo Yuhao berdiri di belakangnya. Akibatnya, Huang Cutian menderita tragedi. Meskipun dia bertahan untuk sementara waktu selama pertandingan kedua kompetisi, dia dikalahkan oleh lawan-lawannya pada akhirnya. Dengan demikian, timnya benar-benar dikalahkan pada babak kedua. Dari sudut pandang tim 3 orang Huo Yuhao, sisa kompetisi telah memasuki siklus yang baik. Tidak ada yang mau untuk secara paksa menghadapi mereka secara langsung dalam pertempuran, dan semuanya melakukan yang terbaik untuk mempertahankan kekuatan mereka ketika bertarung melawan mereka sehingga mereka bisa berurusan dengan yang lain. Orang bisa mengatakan bahwa tim Huo Yuhao memenangkan 3 putaran berikutnya dengan tingkat kemudahan yang tidak normal. Ini terutama terjadi selama pertandingan keempat, ketika Wang Dong berhasil sepenuhnya memulihkan kekuatan jiwanya. Dengan dia dan Xiao Xiao berdiri di depan Huo Yuhao, lawan mereka hanya secara simbolis menghadapi mereka untuk sementara waktu sebelum kebobolan. Pada akhirnya, tim Huo Yuhao, mewakili freshman kelas 1, muncul sebagai pemenang dari 10 pertandingan turnamen round robin, mendapatkan skor terbaik di grup mereka. Tim Huang Cutian memiliki fondasi yang kuat juga. Setelah kalah 2 pertandingan berturut-turut, saudara Lan telah pulih sedikit. Mereka berhasil muncul kembali di tempat kejadian sekali lagi, sementara Huang Cutian menunjukkan kekuatannya yang gagah lagi. Mereka mampu memenangkan 3 pertandingan terakhir mereka secara berurutan dengan secara langsung berhadapan dengan lawan-lawan mereka, yang sudah menghabiskan banyak energi dari pertandingan sebelumnya. Sebagai hasilnya, mereka memenangkan 7 dari 10 pertandingan mereka pada akhirnya. Dengan demikian, memasuki 64 tim teratas seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi mereka. Ketika turnamen round robin berakhir, Wang Yan akhirnya tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Huo Yuhao, kalian bertiga tetap tinggal sebentar. Tim lain kembali untuk beristirahat, tetapi Wang Yan menahan tim 3 orang Huo Yuhao. Guru Wang, Huo Yuhao tiba di depan Wang Yan. Wang Yan mengangguk ke arahnya, tersenyum, lalu berkata, "Selamat untuk kalian semua karena memenangkan semua pertandingan di turnamen round robin penilaian mahasiswa baru. Saya khawatir bahwa kurang dari 10 tim dapat memperoleh hasil seperti itu selama penilaian mahasiswa baru ini. Kalian benar-benar sangat kuat, namun, saya selalu sangat ingin tahu tentang Anda, Huo Yuhao. Menjadi pemimpin tim Anda, apa sebenarnya jiwa bela diri Anda? Meskipun saya tidak dapat melihat Anda melakukan banyak hal selama pertempuran, saya percaya bahwa Anda adalah inti dari tim ini." "Aku benar tentang ini, bukan?" Huo Yuhao menjadi kosong sesaat, dan kemudian, dengan perasaan sedikit malu, berkata, "Guru Wang, Anda menyanjung saya. Kami bisa mendapatkan hasil yang baik semua berkat kekuatan Wang Dong dan Xiao Xiao. Saya hanya karakter pendukung dibandingkan dengan mereka karena, seperti yang Anda lihat, saya hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun. Wang Yan tertawa lemah dan berkata, "Kamu tidak perlu rendah hati. Jika Anda tidak sekuat itu, saya tidak percaya bahwa orang-orang berbakat seperti Wang Dong dan Xiao Xiao akan bersedia membiarkan Anda menjadi pemimpin tim. Selain itu, saya juga menyelidiki kinerja Anda di akademi selama 3 bulan terakhir ini. Apakah Anda tahu siswa memanggil Anda apa?" Huo Yuhao menjadi kosong sesaat, lalu menggelengkan kepalanya. Wang Yan melanjutkan, "Semua dari mereka memanggilmu Yuhao yang berkemauan besi karena kamu memiliki kemauan yang mirip dengan baja. Bakat bawaan Anda adalah yang paling lemah, tetapi Anda adalah yang paling pekerja keras. Itulah yang membuat Anda menjadi panutan dari mahasiswa kelas 1. Namun, saya tidak bertanya-tanya tentang jiwa bela diri Anda karena saya ingin secara pribadi melihat apa jiwa bela diri dan keterampilan jiwa Anda untuk diri saya sendiri, untuk membuktikan kemampuan saya sendiri. Namun, saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa saya telah kehilangan. Saya tidak bisa mengatakan apa jiwa bela diri Anda dari awal kompetisi sampai akhir,
dan saya juga tidak bisa mengetahui keterampilan jiwa apa yang Anda gunakan. Aku melihat cincin jiwa 10 tahun putih milikmu menyala setiap pertandingan, tapi aku sepertinya tidak bisa mengetahui apa efek dari skill jiwamu. Bisakah Anda menjernihkan kebingungan saya untuk saya? Huo Yuhao menjawab, Guru Wang, jiwa bela diri saya adalah mata roh, dan itu diklasifikasikan sebagai jiwa bela diri tipe mental. Adapun keterampilan jiwaku, tolong biarkan aku merahasiakannya. Lagi pula, kita masih harus terus berpartisipasi dalam penilaian. Jiwa bela dirinya bukanlah rahasia besar di akademi, karena ada banyak orang yang mengetahuinya. Jika Guru Wang ini dengan tulus ingin mengetahuinya, maka dia pasti bisa melakukannya, namun mengapa dia harus sekecil itu? Adapun keterampilan jiwanya, dia tidak mau mengungkapkannya. Mata roh. Jiwa bela diri Anda adalah mata Anda. Tanggapan Wang Yan bahkan lebih besar daripada yang bisa dibayangkan Huo Yuhao. Setelah mendengar penjelasan Huo Yuhao, dia sangat bersemangat sehingga dia hampir melompat. Dia memandang Huo Yuhao dengan wajah penuh kegembiraan. Huo Yuhao menatap kosong dan bertanya, Guru Wang, ada apa denganmu? Wang Yan memegang erat bahu Huo Yuhao dengan kedua tangannya dan berkata, jawab aku dulu. Apakah jiwa bela diri Anda adalah mata Anda? Huo Yuhao mengangguk dan berkata, ya. Wang Yan menarik napas dalam-dalam, kemudian menginterogasinya lebih lanjut dengan ekspresi gugup di wajahnya. Lalu, apakah Anda milik sekte tubuh? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya, merasa kehilangan sekte tubuh. Guru Wang, saya belum pernah mendengar mereka sebelumnya. Sedikit ekstasi mekar di mata Wang Yan. Dia melepaskan cengkeramannya pada Huo Yuhao dan berkata, luar biasa. Ini sungguh luar biasa. Haha, aku tidak akan pernah berpikir bahwa Akademi Shrek kita akan mendapatkan penawaran yang sangat bagus. Tidak heran peran Anda sangat besar, meskipun Anda hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun. Ternyata, Anda benar-benar memiliki jiwa tubuh. Sangat disayangkan. Jika Anda memasuki akademi sebelumnya, saya akan membantu Anda mendapatkan cincin jiwa pada batas apa yang dapat Anda serap untuk cincin jiwa pertama Anda, tidak peduli apapun. Melihat Wang Yan yang sedikit misterius yang sedang mengobrol, Huo Yuhao hanya bisa berbalik dan melihat Wang Dong dan Xiao Xiao. Huo Yuhao dan Wang Dong sudah pernah bertemu Evil Fire Phoenix yang tidak masuk akal bernama Ma Xiao Tao sebelumnya. Guru Wang sangat normal ketika mereka bertemu dengannya 2 hari yang lalu. Kenapa dia tiba-tiba berubah? Huo Yuhao hanya bisa mengingat kata-kata yang dikatakan Guru Xiaoya dan kakak laki-lakinya yang tertua setelah menyaksikan adegan ini. Tidak ada banyak siswa monster di Akademi Shrek, tapi pasti ada banyak guru monster. Wang Yan menarik napas dalam-dalam, menenangkan keheranan dan sukacita di dalam hatinya. Dia kemudian berkata, baiklah. Huo Yuhao, kalian kembali dan istirahat dulu. Aku akan datang dan mencarimu lagi nanti. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan buru-buru pergi. Melihat sosoknya yang pergi, Xiao Xiao tidak bisa tidak bertanya dengan suara rendah, tidak mungkin Guru Wang itu mental, kan? Huo Yuhao mengerutkan kening dan menjawab, jangan bicara tentang Guru Wang seperti itu. Wang Dong pergi ke sisi Huo Yuhao dan berkata, dia pasti kehilangan ketenangannya karena jiwa tubuhmu. Saya pikir saya juga pernah mendengar bahwa orang yang memiliki jiwa tubuh sangat jarang, tetapi saya belum pernah mendengar sesuatu yang disebut sekte tubuh sebelumnya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lupakan. Saya rasa Guru Wang masih akan datang dan menemukan saya lagi di masa depan. Bukankah kita seharusnya merayakan kemenangan total kita? Aku akan mentraktir kalian untuk sesuatu yang bagus di ruang makan. Xiao Xiao sangat ingin makan, karena ia segera mengungkapkan keinginannya untuk makan sesuatu. Lupakan ruang makan. Monitor kelas. Saya masih belum mencoba ikan panggang Anda. Tidak peduli apa yang Anda katakan, Anda harus memenuhi keinginan kecil saya hari ini.
Huo Yuhao terkekeh dan berkata, tidak masalah. Ini masih awal. Mari kita kembali ke asrama kita dan istirahat sebentar dulu, kita akan bertemu di gerbang asrama nanti malam. Seharusnya tidak ada yang penting besok. Bagaimanapun, mari kita beristirahat dan mengatur ulang diri kita sendiri sebelum dimulainya pertandingan eliminasi. Mereka bertiga kembali ke asrama bersama. Xiao Xiao pergi ke atas ke asrama perempuan. Daerah yang benar-benar terbatas pada siswa laki-laki. Huo Yuhao mengikuti Wang Dong kembali ke asrama. Namun, dia tidak berharap Wang Dong terlihat seolah-olah dia punya banyak pikiran. Ada apa, Wang Dong? Apa yang kamu pikirkan? Huo Yuhao bertanya pada Wang Dong, yang saat ini duduk di tempat tidurnya. Wang Dong bergumam tanpa henti pada dirinya sendiri, berkata, Yuhao, aku sedang memikirkan apa yang terjadi selama pertandingan pertama kami hari ini. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, aku masih merasa ada yang tidak beres. Meskipun kekuatan keterampilan cincin jiwaku 1000 tahun sangat kuat, pihak lain menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri. Saya bisa merasakan bahwa Anda memfokuskan berbagi deteksi spiritual Anda dan mendeteksi bagian dalam keterampilan jiwa mereka, tetapi itu tidak untuk dibagikan kepada saya. Segera setelah Anda melakukan itu, keterampilan jiwa mereka dikalahkan. Apa sebenarnya yang Anda lakukan? Dia mengangkat kepalanya saat dia berbicara dan menatap Huo Yuhao dengan tatapan terbakar. Hati Huo Yuhao melompat. Dia tahu bahwa akan sedikit sulit jika dia ingin menjaga hal-hal dari Wang Dong. Wang Dong berbeda dari guru Wang Yan, mereka berdua berbagi asrama, dan juga berkultivasi bersama untuk waktu yang lama. Wang Dong mengerti dia dengan sangat baik. Jika dia mengarang kebohongan, mungkin dia bisa menggertak jalan keluar dari itu, tapi Wang Dong pasti akan menyimpan dendam terhadapnya karena melakukannya. Sebagai akibatnya, Huo Yuhao tidak menjawab pada awalnya, malah tenggelam dalam keraguan dan pemikiran mendalam. Jelas mustahil baginya untuk mengatakan yang sebenarnya. Keberadaan binatang berjuta tahun, Skydream Ichewom, terlalu mengejutkan. Itu akan memengaruhi seseorang dengan cara yang tak terbayangkan terlepas dari siapa orang itu. Jika dia mengatakan yang sebenarnya kepada Wang Dong, dia mungkin hanya akan menyakitinya. Namun, apa yang harus dia lakukan jika dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya? Tiba-tiba, kata-kata jiwa tubuh terlintas di benak Huo Yuhao. Matanya bersinar, mengungkapkan bahwa dia punya ide. Wang Dong. Huo Yuhao mengangkat kepalanya sekali lagi. Ada tatapan yang agak serius di matanya dibandingkan dengan yang normal. Wang Dong belum pernah melihat Huo Yuhao terlihat seperti ini sebelumnya, dan langsung menatapnya sambil berkata, mungkinkah Anda benar-benar memiliki semacam kartu truf? Memiliki. Wang Dong menatapnya lurus ke depan. Huo Yuhao tidak bisa menahan pikirannya untuk sesaat, karena mata Wang Dong benar-benar terlalu indah. Bulu matanya yang panjang melengkung ke atas, dan bagian putih matanya mengintip dari tepi matanya yang hitam legam. Pandangan aneh di matanya membuat sepasang mata besar itu tampak seolah-olah mereka bisa berbicara. Huo Yuhao diam-diam mendesah dalam hatinya. Tidak heran gadis-gadis itu terpikat olehnya. Dia benar-benar sangat tampan. Huo Yuhao menurunkan suaranya dan berkata, saya tidak akan mengatakan bahwa itu adalah kartu truf. Bisa dibilang ini adalah rahasia jiwa tubuh. Saya menemukannya belum lama ini. Wang Dong tercengang. Dia segera bertanya, rahasia jiwa tubuh. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, kamu menyebut dirimu bahwa jiwa tubuh sangat langka ketika kita baru saja kembali. Kenyataannya adalah persis seperti itu. Selain itu, jiwa tubuh kita benar-benar memiliki beberapa area unik. Sejak menumbuhkan mata setan ungu Tang Sekte, saya menyadari bahwa mata roh saya sudah mulai bermutasi lagi. Ketika saya memusatkan keterampilan jiwa pertama saya, berbagi deteksi spiritual, ke arah tertentu, saya dapat menghasilkan serangan spiritual jika saya memfokuskan kekuatan spiritual saya ke satu titik dan menyerang dengan itu.
Saya mencobanya terhadap beberapa hewan kecil di akademi, dan itu benar-benar efektif. Saya memutuskan untuk mengujinya dalam pertempuran hari ini karena saya telah didukung ke sudut yang sangat ketat, tetapi saya tidak tahu bahwa itu akan sangat efektif. Mungkin Lan Susu dan Lan Luoluo sebenarnya merasa sangat sulit untuk menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka, dan pada saat yang sama, mereka juga dibatasi oleh keterampilan jiwa 1000 tahun Anda. Mungkin mereka hanya runtuh setelah serangan kekuatan spiritual tiba-tiba dari mata iblis ungu saya dikombinasikan dengan akumulasi semua faktor ini. Namun, saya seharusnya tidak ada hubungannya dengan mereka kehilangan kesadaran. Apakah Anda lupa apa yang dikatakan guru sebelumnya di kelas? Tidak hanya keterampilan fusi jiwa bela diri mengkonsumsi banyak energi, tetapi para penggunanya biasanya akan mengalami rebound. Semakin kuat skill fusion, semakin besar rebound. Saya khawatir bahkan rebound paling ringan pun akan menyebabkan penggunanya menjadi sangat lemah. Karena mereka menggunakan keterampilan fusi mereka hari ini, Wang Dong membelalakkan matanya. Apa yang Anda katakan adalah bahwa jiwa bela diri Anda dipengaruhi oleh Purple Demon Eyes, dan bahwa Anda benar-benar dapat melepaskan serangan spiritual yang mirip dengan itu dari keterampilan jiwa. Huo Yuhao menaruh jari di bibirnya. Turunkan suaramu, jangan sampai orang lain tahu tentang ini. Saya baru saja memberitahu Anda rahasia terbesar saya. Dari sudut pandang tertentu, Huo Yuhao tidak berbohong. Tentu saja, itu bukan seluruh kebenaran, karena dalam semua kejujuran, masalah seperti Skydream Ichewom akan terlalu mengejutkan. Sekarang dia telah menemukan penjelasan yang cocok untuk spirit shock-nya. Huo Yuhao menghela nafas lega. Dia tahu bahwa dia masih harus menghadapi banyak ujian berbeda bersamaan dengan studinya di Akademi Shrek, dan untuk menghadapi ujian ini, dia benar-benar tidak mampu menyembunyikan syok rohnya. Meski begitu, dia harus menemukan penjelasan untuk itu cepat atau lambat, dan teori yang baru saja dia berikan kepada Wang Dong tampaknya lebih cocok. Wang Dong tampak kaget saat melihat Huo Yuhao. Jiwa tubuh sebenarnya sangat mengagumkan. Itu bahkan dapat berkembang secara spontan dan menciptakan keterampilan. Huo Yuhao menggaruk kepalanya dan berkata, ini bukan sesuatu yang istimewa. Dewi kupu-kupu Radiant Anda secara alami memiliki kemampuan untuk terbang, bukan? Ketinggian penerbangan Anda juga akan meningkat dengan meningkatnya budidaya Anda. Kemampuan bawaan semacam ini harus dianggap sebagai karakteristik alami jiwa bela diri Anda. Setelah merenungkan apa yang dikatakan Huo Yuhao sejenak, Wang Dong menjawab, tidak, itu tidak sama. Anda benar, kemampuan bawaan Dewi kupu-kupu Radiant saya terbang. Tapi serangan spiritualmu itu bukan kemampuan bawaan, karena itu muncul melalui evolusi mata setan ungu. Artinya, mata roh Anda memiliki kemampuan alami untuk berevolusi sebagai jiwa tubuh yang bermutasi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Dewi kupu-kupu Radiant saya. Mungkin beberapa jenis keterampilan lain akan muncul di masa depan ketika Purple Demon Eyes berevolusi lagi. Huo Yuhao terkekeh malu dan berkata, sebenarnya, itu bukan jenis keterampilan apapun. Penafsiran yang lebih akurat adalah bahwa mata roh terus meningkatkan kekuatan spiritual saya. Di sisi lain, saya menemukan manfaatnya setelah melepaskan kekuatan spiritual saya melalui mata roh saya dengan bantuan mata setan ungu. Wang Dong mengangguk dan berkata, saya mengerti apa yang Anda maksudkan ketika Anda mengatakannya seperti ini. Seperti halnya saya memurnikan atau mengompres kekuatan jiwaku untuk menyerang dan bertahan. Satu-satunya perbedaan antara saya dan Anda adalah bahwa kekuatan spiritual Anda tidak berbentuk, jadi bahkan lebih sulit untuk mendeteksinya ketika Anda menggunakannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada cara yang pintar untuk menggunakan kekuatan jiwa. Ketika keraguan dalam hatinya telah dijawab, ada ekspresi agak lega di mata Wang Dong yang indah. Namun, dia dengan cepat menjadi sangat bersemangat lagi. Yuhao, keterampilan fusi jiwa bela diri yang digunakan si kembar itu benar-benar kuat.
Aku takut kita akan kehilangan hari ini bahkan jika kita memiliki 3 cincin jiwa. Meskipun keterampilan fusi tidak bisa bertahan lama, itu masih sangat kuat dan memiliki kekuatan ledakan yang sangat kuat. Ini bisa dikatakan sebagai keterampilan peringkat teratas untuk kami, Soul Masters. Kekuatan jiwa mereka akan menjadi lebih kuat di masa depan, kan? Jika mereka dapat mempertahankan keterampilan fusi mereka untuk jangka waktu yang lebih lama, maka pasti akan sangat sulit bagi siapapun yang berpangkat sama untuk melawan mereka. Akan bagus jika kita juga bisa memiliki keterampilan semacam ini. Huo Yuhao tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Berhentilah bermimpi, bagaimana hal yang begitu baik terjadi pada kita. Saya masih ingat bahwa guru mengatakan bahwa kecocokan jiwa bela diri seseorang harus sangat tinggi sebelum mungkin untuk keterampilan fusi jiwa bela diri muncul. Kemungkinan itu terjadi sangat tipis sehingga tidak satu pun akan muncul di antara ribuan. Jika dan ketika jiwa bela diri dua orang sangat kompatibel, akan ada reaksi antara kedua belah pihak. Kami sudah hidup bersama selama 3 bulan, namun apakah Anda punya perasaan cocok dengan saya sebelumnya? Bagaimanapun, saya belum merasakan apa-apa." Huo Yuhao tidak berharap Wang Dong menundukkan kepalanya saat dia berbicara, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Apalagi wajahnya menjadi sedikit memerah. "Ada apa?" Huo Yuhao bertanya, bingung. Wang Dong tampaknya telah mengambil keputusan ketika dia mengangkat kepalanya. Ada pandangan yang agak aneh di matanya saat dia memandang Huo Yuhao dengan penuh perhatian, dan mulai berbicara dengan nada serius. "Karena kamu sudah memberitahuku rahasia jiwa tubuhmu, maka itu tidak benar jika aku menyembunyikan kebenaran lagi. Yang benar adalah, saya selalu menyembunyikan kemampuan saya, serta aura saya, sampai batas tertentu." Sekarang giliran Huo Yuhao yang terkejut. Kekuatan Wang Dong berbicara sendiri. Dia sudah cukup menunjukkan kekuatan jiwa bela dirinya, Dewi Kupu-Kupu Radiant, selama ujian mahasiswa baru. Wang Dong hanya menggunakan skill jiwanya yang kedua sekali selama 10 pertandingan, tetapi bahkan kemudian, tidak ada yang bisa melihat seperti apa sebenarnya itu. Namun, dia sekarang mengatakan bahwa dia sebenarnya masih memiliki kemampuan tersembunyi. Bagaimana mungkin Huo Yuhao tidak kaget dengan ini? Wang Dong melanjutkan, "Meskipun kamu tidak bisa merasakan aura pada saya, ketika saya menerima berbagi deteksi spiritual Anda untuk pertama kalinya, saya sudah bisa merasakan bahwa aura Anda sangat dekat dengan saya. Alasan aura saya tidak meluas keluar lingkup tubuh saya adalah karena aura saya dibatasi oleh kekuatan lain. Anda hanya akan dapat merasakan keberadaan aura saya dengan kontak tubuh yang dekat. Apakah Anda ingin mencobanya? Tutup kontak tubuh. Bagaimana Anda ingin menjadi dekat?" Huo Yuhao bertanya dengan cara yang redup. Wang Dong tiba-tiba menjadi jengkel. "Bodoh, bukankah tidak apa-apa hanya memeluk satu sama lain untuk sementara waktu?" Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Begitukah? Anda seharusnya mengatakannya begitu. Apakah saya perlu membuka pakaian?" "Tidak." Wang Dong memberi Huo Yuhao kejutan. Huo Yuhao tertawa dan berkata, "Kalau begitu ayo." Dia rela merentangkan tangannya lebar-lebar saat dia berbicara, berjalan menuju Wang Dong untuk pelukan. Wang Dong, di sisi lain, sedikit linglung ketika dia melihat Huo Yuhao semakin dekat dan lebih dekat dengannya. Dia tidak memiliki keinginan Huo Yuhao, yang pada gilirannya menyebabkan tubuhnya secara tidak sadar tegang. Seluruh keberadaannya tampaknya telah memasuki kondisi yang sangat kaku. Huo Yuhao memeluk Wang Dong dengan cara yang sangat alami. Dari sudut pandangnya, itu adalah pelukan di antara teman-teman. Bukankah ini sangat normal? Tapi, ketika dia benar-benar memeluk Wang Dong, perasaan itu sedikit berubah. Dia tiba-tiba ingat bahwa ini adalah pertama kalinya mereka begitu akrab dalam kontak satu sama lain, membuatnya tiba-tiba teringat saat ketika dia melihat sosok Wang Dong dari belakang sekali lagi. Dia awalnya berpikir bahwa tubuh Wang Dong akan berotot dan sekuat tubuhnya. Bagaimanapun,
mereka berdua adalah master jiwa yang dengan susah payah melatih tubuh mereka dan mengolah kekuatan jiwa mereka setiap hari. Namun, ketika dia memeluk Wang Dong, itu benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Meskipun tubuh Wang Dong elastis terhadap sentuhan, itu juga sangat lembut, jenis kelembutan yang membuatnya merasa seolah-olah tidak punya tulang. Selain itu, dia juga memiliki aroma harum yang samar. Mereka hampir sama tingginya, jadi ketika Huo Yuhao memeluk Wang Dong, wajahnya berada di sisi leher Wang Dong. Ketika dagunya bergesekan dengan leher Wang Dong yang ramping, perasaan halus membuat pikirannya sedikit bergetar. Huo Yuhao benar-benar ingin menghela nafas, tetapi dia merasa ada sesuatu yang salah. Namun, pada usianya, pengetahuannya di bidang-bidang tertentu masih tidak penting, dan dengan demikian ia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya merasa bahwa memeluk Wang Dong jauh lebih nyaman daripada yang dia bayangkan. Bagaimana rasanya? Wang Dong praktis bergumam. Dia tidak meletakkan tangannya di punggung Huo Yuhao dan memeluknya dengan cara yang sama, sebaliknya, dia hanya membiarkan Huo Yuhao memeluknya. Perasaan yang dia miliki juga berbeda dari apa yang dirasakan Huo Yuhao. Tubuh Huo Yuhao sangat kuat, dan ia juga memiliki aroma maskulin yang disertai dengan aroma keringat samar yang dimiliki anak-anak muda. Pengalaman seperti itu membuat Wang Dong memerah. Itu cukup bagus. Sangat nyaman. Huo Yuhao menjawab tanpa sadar, berdasarkan apa yang dia rasakan. Wang Dong menjadi kosong sesaat, tetapi ekspresinya segera menjadi marah setelah beberapa saat. Bodoh. Apakah aku membiarkanmu memelukku agar kamu bisa merasa nyaman? Aku membiarkanmu merasakan aura jiwaku. Aku lupa. Aku akan mencoba memelukmu lagi. Huo Yuhao tiba-tiba merasa agak malu, tapi dia segera memeluk Wang Dong lebih erat. Ketika Wang Dong dipeluk dengan kekuatan lebih, dia tidak bisa membantu tetapi mengerang ringan. Dia ingin mendorongnya, tetapi dia masih memutuskan untuk menahannya. Dengan tangannya dengan enggan meraih pakaian Huo Yuhao dan bibirnya tertutup rapat, dia benar-benar tampak seolah-olah menderita keluhan besar. Huo Yuhao perlahan mengumpulkan kekuatan jiwanya sementara dengan sadar memahami aura Wang Dong, tapi hal pertama yang ia cium setelah memeluk Wang Dong adalah aroma kuat yang keluar dari tubuhnya. Tubuh Wang Dong terasa agak kencang, tapi masih sangat lembut. Perlahan-lahan, Huo Yuhao merasakan gelombang aura Wang Dong, itu aura yang kuat dan bercahaya yang terasa hangat dan nyaman. Saat itu merangsang kekuatan jiwanya untuk perlahan beredar di sekitar tubuh Wang Dong, itu menyebabkan perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Apa yang membuatnya semakin heran adalah kenyataan bahwa aura kehidupan yang bahkan lebih kuat secara bertahap muncul di tengah-tengah aura yang bercahaya. Aura Wang Dong tiba-tiba berubah 3 kali berturut-turut, tetapi setiap perubahan membuatnya merasa lebih intim dengan Wang Dong. Ketika ia merasakan transformasi terakhir dalam aura Wang Dong, kekuatan jiwanya secara mengejutkan mulai beredar di sepanjang jalur sirkulasi teknik surgawi misterius. Ini, Huo Yuhao secara bertahap melebarkan matanya. Wang Dong juga tercengang. Setelah Huo Yuhao memeluknya, aliran keemasan perlahan muncul di permukaan kulitnya. Kemudian, perlahan-lahan berubah warna emas kebiruan sebelum berubah menjadi emas gelap. Warna cahaya berubah 3 kali, ini juga sebuah gelombang aneh yang dirasakan Huo Yuhao setelah auranya berubah. Pada akhirnya, Wang Dong masih lebih berpengalaman daripada Huo Yuhao. Huo Yuhao diam-diam merasakan aura di tubuh Wang Dong, sementara Wang Dong mengamati semuanya di tubuh Huo Yuhao. Dia menemukan bahwa cahaya sudah mulai muncul di tubuh Huo Yuhao. Pertama, itu adalah aliran redup, putih yang lembut dan mendalam, dan bahkan memiliki perasaan yang beragam. Ketika auranya bersentuhan dengan aura putih ini, tiba-tiba muncul perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Aura Huo Yuhao tampaknya berbudi luhur, dan selaras dengan auranya sendiri. Setelah itu, aura di tubuh Huo Yuhao mulai berubah. Auranya yang lembut dan mendalam secara bertahap berubah dingin, dan rasa dingin yang samar muncul di tubuhnya. Namun,
Rasa dingin itu juga terasa seakan dipenuhi dengan jumlah kehidupan yang tak ada habisnya itu menyatu sempurna dengan aura kehidupan di tubuh Wang Dong. Meskipun satu adalah aura kehidupan adalah salah satu yang berasal dari dunia alami, sementara yang lain adalah jumlah kehidupan yang tak pernah habis yang berasal dari dinginnya zaman kuno yang sunyi sepi. Gelombang kehidupan yang tak berkesudahan yang mereka bagi bersama memungkinkan dua aura untuk bergabung dengan satu sama lain, lebih menyelaraskan mereka. Ketika aliran di sekitar tubuh Wang Dong akhirnya berubah menjadi emas gelap, aura di tubuh Wo Yuhao berubah dari warna biru sedingin es ke warna abu-abu yang hambar. Abu-abu ini sangat membosankan. Namun, yang mengejutkan Wang Dong, kedalaman dan stabilitas yang datang dari aliran abu-abu bahkan melampaui emas gelap di tubuhnya. Ya, aura di tubuh Wo Yuhao diharapkan berubah 3 kali berturut-turut juga. Selanjutnya, itu menyatu sempurna dengan aura Wang Dong setiap kali itu berubah. Perlahan-lahan, tangan Wang Dong, yang memegang pakaian Wo Yuhao, mulai naik ke atas, memeluknya juga. Pada saat ini, tidak ada pikiran yang mengganggu dalam pikiran mereka benar-benar tenggelam dalam perasaan luar biasa yang disebabkan oleh perubahan aura masing-masing. 3 aura yang berbeda bervariasi tanpa henti, sementara kekuatan jiwa di tubuh mereka mulai beredar. Selanjutnya, kecepatan sirkulasi kekuatan jiwa mereka menjadi semakin cepat seiring waktu berlalu, sementara kecepatan di mana 3 aura berganti terus meningkat. Aliran-aliran berbeda warna yang tanpa henti mengelilingi keduanya samar-samar terlihat pada kenyataannya. Warnanya sangat terang, jadi hanya mereka berdua yang bisa merasakan aura mereka dengan jelas. Pada saat ini, keduanya tidak mengerti apa arti keadaan ini sebenarnya bagi mereka, tetapi mereka mengambil keuntungan dari kesempatan yang muncul dan dengan tenang berpelukan satu sama lain, diam-diam merasakan perasaan yang indah dan semakin santai ini. Terlepas dari apakah itu Wo Yuhao atau Wang Dong, mereka berdua merasa seolah-olah pihak lain telah bergabung ke dalam tubuh mereka. Perasaan ini terlalu luar biasa. Selanjutnya, jiwa mereka merasa seolah-olah mereka telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat ini, perasaan menyegarkan muncul di laut spiritual Wo Yuhao. Suara yang sangat akrab kemudian bergema. Bagaimana mungkin keberuntunganmu sebaik ini? Ini tidak mungkin benar. Suara tiba-tiba ini mengejutkan Wo Yuhao, sedikit membangunkannya dari perasaan aneh itu. Dia tanpa sadar ingin melepaskan tangannya. Suara itu buru-buru berkata, "Cepat peluk dia, idiot." Wo Yuhao segera mengencangkan tangannya. Dia memiliki kepercayaan mutlak terhadap suara ini, karena dia sudah mengenali bahwa suara ini bukan milik orang lain selain Skydream Ichewon. Ya, Skydream Ichewon, yang telah tertidur nyenyak selama beberapa bulan, sebenarnya terbangun karena pelukan Wo Yuhao dan Wang Dong. Namun, dengan cepat berubah menjadi pendiam. Setelah beberapa saat, suaranya terdengar di benak Wo Yuhao lagi, "Mulai sekarang, ikuti instruksi saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar dapat menemukan seseorang yang sepenuhnya kompatibel dengan aura Anda. Saudara ini benar-benar tidak dapat memahaminya. Tidak, ini praktis mustahil. Namun, Anda sudah melakukannya. Bagi Anda, ini adalah sesuatu yang sangat beruntung. Anda harus mengambil kesempatan ini, itu akan memberi Anda 2 prospek tanpa akhir di masa depan." Wo Yuhao secara tidak sadar berpikir dalam benaknya, "Brother Skydream, apa maksudmu? Aura Wang Dong sangat kompatibel dengan milikku." Skydream Ichewon merespons sederhananya, "Hubungan saat ini di antara kalian berdua seperti hubungan sepasang suami istri di antara manusia. Di satu sisi, kita memiliki yin, di sisi lain, kita memiliki yang. Kami memiliki 2 aura yang sepenuhnya identik, tetapi masing-masing mewakili yin dan yang. Setelah mereka melebur sepenuhnya, tubuh yin dan yang benar-benar selaras akan terbentuk. Sebagai akibatnya, Anda pasti akan melepaskan kekuatan yang sangat besar. Sepertinya kalian manusia menyebut situasi ini sebagai martial soul fusion. Dengan kata lain, jiwa bela diri Anda dan jiwa bela diri dari orang yang Anda peluk ini sangat cocok.
Selain itu, ada berbagai tingkat fusi jiwa bela diri. Secara umum, kemungkinan penggabungan hanya ada jika kompatibilitas Anda melebihi 50%. Namun, kompatibilitas antara kalian berdua adalah 100%. Bukan hanya itu, tetapi saudara ini bahkan heran dengan fakta bahwa kalian berdua benar-benar memiliki 3 jiwa bela diri yang menyatu satu sama lain. Ini praktis bukan keajaiban, itu sesat. 3 fusi jiwa bela diri. Huo Yuhao bertanya kosong. Bagaimana mungkin? Wang Dong hanya memiliki 1 jiwa bela diri, dan itulah Dewi Kupu-Kupu Radiant. Saya hanya memiliki 2 jiwa bela diri, dan jiwa bela diri kedua saya bahkan belum memutuskan. Skydream Ichewon dengan sedih berkata, apakah kamu pikir dia hanya akan memberitahumu bahwa dia memiliki beberapa jiwa bela diri? Jika itu aku bahkan tidak akan membicarakannya. Adapun Anda, tidak buruk. Kamu awalnya memiliki 1 jiwa bela diri, tapi aku memberimu jiwa bela diri S. Itu 2. Tapi apakah Anda masih ingat bola abu-abu kecil itu? Orang yang tak terduga itu. Bahkan jika dia terlihat sangat lemah, jangan memandang rendah dirinya. Saya sudah memikirkannya sejak lama, tetapi saya masih belum bisa menelannya. Dia tiba-tiba menjadi semacam jiwa bela diri yang aneh. Bahkan dengan pengalaman jutaan tahun brother ini, saya masih tidak dapat memahami apa yang dia lakukan. Tampaknya tidak bisa mendapatkan cincin jiwa apapun, tetapi kekuatan bawaan dari jiwanya bahkan menakutkan bagi saya. Bahkan saya tidak bisa membayangkan akan jadi apa. Tapi, jiwa bela diri ini yang bahkan tidak bisa disebut jiwa bela diri sebenarnya berhasil menyatu dengan orang yang Anda peluk ini. Kalau tidak, mengapa saudara ini begitu terpana? Huo Yuhao dengan heran berkata, jika Anda mengatakannya demikian, bukankah itu berarti bahwa Wang Dong juga memiliki 3 jiwa bela diri?